Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rosid Darmawan, dan rekan saya Muhammad Sirajuddin Al-Wahid. Di sini kami akan membahas tentang problematika studi hukum di Indonesia. Yang pertama, tentang dilema hukum dan politik di Indonesia. Pandangan positivisme terhadap hukum. Ilmu hukum yang dikembangkan oleh aliran filsafat positivisme menunjukkan bahwa hukum itu bersifat konkret, bebas nilai dan imparsial, impersonal dan objektif. Tujuannya adalah supaya para pelaku hukum dapat menegakkan keadilan dengan membuat keputusan atau aturan yang berdasarkan ketentuan hukum yang telah disepakati bersama. Yang kedua, peranan struktur hukum dan infrastruktur politik. Apabila peran dan fungsi infrastruktur politik dalam tiap elemennya dijalankan dengan baik, maka akan mewujudkan suatu kebijakan publik yang diharapkan masyarakat. Lancarnya integrasi yang mendorong harapan masyarakat dalam bentuk kebijakan tergantung dari berjalan atau tidaknya peran fungsi komponen dalam sistem politik, khususnya infrastruktur politik. Yang ketiga, pengaruh kelompok dalam pembentukan hukum. Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vakum tanpa diisi oleh mereka yang diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Yang keempat, hukum dan fungsinya menurut pakar hukum. Menurut Aristoteles yang dikenal sebagai teori etis, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat. Artinya, setiap warga negara akan diberikan apa yang sudah menjadi haknya. Selanjutnya yaitu tentang fungsi dan peran psikologi dalam bidang hukum. Istilah psikologi hukum pada akhirnya digunakan untuk membedakannya dari penggunaan cabang ilmu psikologi lainnya yang disebut psikologi forensik. Keduanya, psikologi hukum dan psikologi forensik secara umum dikenal dengan bidang psikologi dan hukum. Diawali dengan usaha para psikolog mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem hukum. Kini psikologi hukum digunakan bagi usaha-usaha yang mendorong terciptanya keadilan. Psikologi hukum diharapkan dapat menjelaskan sumbangan ilmu psikologi dalam memahami hukum dan sistem hukum melalui berbagai riset yang dilakukan di samping berperan sebagai sarana edukasi bagi para psikolog yang mempelajari isu-isu hukum maupun profesional di bidang hukum dalam memahami isu-isu psikologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Sirajuddin Al-Wahid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sirajuddin Al-Wahid akan meneruskan materi dari teman saya yaitu Rosid Darmawan. Materi selanjutnya yaitu sosialisasi dan pembentukan hukum di Indonesia. Menurut Roni H.S. bahwa sosial kontrol merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial, di mana hukum sebagai alat kontrol sosial berfungsi untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap menyimpang dan sanksi serta tindak apa yang dapat dilakukan oleh hukum terhadap penyimpangan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Donald Beck bahwa social control is the normative aspect of social life. Dengan kedemikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dengan adanya proses pengendalian sosial atau kontrol sosial adalah untuk mencapai keserasian di dalam masyarakat, dan dengan keserasian tersebut akan tercipta suatu keadaan yang damai, adil, dan tertib. Yang selanjutnya itu problem remaja dan penyimpangan perilaku remaja. Perilaku menyimpang di kalangan remaja merupakan bagian dari kemerosotan moral dan
kurangnya keberfungsian keluarga atau orang tua dalam pendidik dan membesarkan anak-anaknya. Berdasarkan hasil dalam suatu penelitian, rata-rata remaja yang melakukan perilaku menyimpang disebabkan karena keluarga yang broken home, ditinggal oleh salah satu orang tua dan orang tua yang sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga untuk meluangkan waktu dan memperhatikan anak-anaknya sudah tidak ada lagi, sehingga mereka mudah terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik yang ada di sekitar mereka. Masalah akademis termasuk salah satu masalah remaja klasik. Yang selanjutnya, depresi menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi remaja. Dari Peures melaporkan bahwa tingkah depresi di kalangan remaja mengalami peningkatan dari dekade sebelumnya. Depresi para remaja utamanya bersumber dari rasa tertekan yang menuntut mereka untuk mendapat nilai bagus, masalah dalam keluarga, atau ketidakbahagiaan dengan kehidupan yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu masalah remaja, yaitu bullying, merupakan permasalahan remaja yang marak terjadi. Tidak demikian anak-anak remaja yang mendapat ejekan, intimidasi, ancaman, hingga kekerasan dari para pelaku bullying, terutama di sekolahan. Masalah remaja ini bisa membuat mereka merasa tertekan, stres, atau bahkan depresi. Di era digital ini, bullying, perubahan di dunia maya juga harus menjadi perhatian orang tua. Para pelaku bullying dapat mengolok-olok, menyebabkan kebohongan, mengucilkan anak Anda, atau menghasut orang lain untuk menjauhinya melalui berbagai platform media sosial. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.